adalah kaum laki-laki seperti saya. Karena akar permasalahannya kebanyakan disebabkan oleh kaum laki-laki. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini adalah ajakan untuk semua agar kita mau benar-benar memperhatikan dan mau bekerja untuk kaum perempuan. Apakah tunggu ada kasus baru semua pura-pura kaget dan pura-pura turun sosialisasi? Kalau yang kaget adalah masyarakat, bisa tentu ada benarnya. Tetapi kalau yang kaget adalah para pemimpin-pemimpin, yang menjadi pertanyaannya, apakah programnya kurang atau uang yang kurang masuk ke dalam kantong Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Banyak kasus-kasus yang bertebaran di luar sana, di media sosial, di sosial media, kasus pemerkosaan, kasus pelecehan, kasus pembunuhan, dan lain sebagainya. Sebagai anak bangsa, kami merasa takut dan malu dengan persoalan di negeri ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang kita perangi saat ini dan yang menjadi tantangan negeri ini adalah kejahatan-kejahatan yang seperti itu. Siap akan bertanggung jawab dalam hal ini. Jawab dan introspeksilah dalam diri kita masing-masing, karena jawaban itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita semua harus mempunyai rasa simpati dan empati atas segala isu sosial yang terjadi. Banyak program-program kegiatan pemberdayaan kaum perempuan hadir di masyarakat, tetapi itu semua hanya sebatas omong kosong. Program yang katanya ada, kegiatan yang katanya ada, itu semua hanya dikemas dan dirasakan oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Mereka semua hanya mengejar waktu pelaksanaan, dokumentasi, lalu selesai. Semua hanya mengejar uang, dan uang. Sampai saat ini belum ada kegiatan yang dibuat serius dan rutin dijalankan hingga menyentuh setiap lapisan-lapisan masyarakat. Wahai para pemimpin, penindasan kaum perempuan adalah isu sosial yang menjadi perhatian umum. Ingat, kalian digaji oleh negara untuk mengurus hajat hidup orang banyak. Setiap masalah yang melibatkan lebih dari satu dan yang merugikan lebih dari satu orang, berarti itu adalah persoalan sosial. Jangan berpikir dan mengatakan persoalan itu persoalan pribadi, lalu dibiarkan saja. Pemimpin zaman sekarang hanya cari yang gampang dan yang aman-aman saja. Mereka kurang maksimal dalam bekerja. Pemerintah saat ini kelihatan seperti kapal yang sedang berlabuh. Memang kelihatannya aman dan nyaman, tetapi bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal dibuat untuk mengarungi lautan dan menerjangi ombak. Lautan adalah persoalan masyarakat, ombak adalah kritikan dari masyarakat. Pemimpin mana yang malas mengarungi lautan, maka pemimpin itu tidak pantas disebut sebagai pemimpin. Momen memperingati kemerdekaan menjadi momen untuk kita saling mengingatkan dan saling bekerja sama. Kami bersuara ini bukan untuk kepentingan kami, tetapi kami adalah calon pemimpin masa depan yang lagi berjuang untuk berproses. Agar kelak kami menjadi pemimpin yang benar-benar mau sungguh-sungguh bekerja untuk masyarakat umum, bukan bekerja untuk diri dan keluarga. Sekian dan terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam literasi, salam merdeka belajar. Baik, kita sudah menyaksikan penampilan dari siswa-siswi SMP Nahamar. Jujur saya harus sampaikan, penampilan yang kami jujur saya sampaikan, orasi yang kami bawakan bukan bermaksud untuk melukai hati Bapak Ibu saudara-saudari, tapi untuk melatih kami berpikir kritis dan melatih kami keberanian. Karena sistem pendidikan yang sekarang mengajar kami tentang merdeka belajar. Selamat siang, merdeka, merdeka, merdeka.
Iya, luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk peserta didik dari SMP Negeri Hamar dan juga pembina ekstrakurikuler literasinya. Luar biasa, pemikiran-pemikiran kritis. Saya agak sedikit mohon maaf nih ya, agak sedikit ya gitu. Bagaimana ketika kalau seandainya ini penonton ini bersorak kok matanya tertuju ke